Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ND Taruna Channel. Video ini merupakan video seri ketiga dari teknik survei lalu lintas yang berjudul Survei Pejalan Kaki. Langsung saja sebagai pendahuluan, kenapa diperlukan survei pejalan kaki? Antara lain adalah ada 4 yang melatar belakangi. Dikarenakan pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang rentan, kemudian setiap perjalanan selalu diawali dengan berjalan kaki. Setuju ya? Kemudian perencanaan dan penyediaan fasilitas pejalan kaki untuk menjamin aksesibilitas bagi pejalan kaki, dan juga untuk menjamin kemudahan pergerakan pejalan kaki. Jenis survei pejalan kaki yang biasa dilakukan itu ada 4. Yang pertama adalah survei pejalan kaki menyusuri, kemudian menyeberang, dan juga survei kecepatan pejalan kaki, baik menyusuri dan menyeberang. Yang terakhir, untuk menginventarisir sarana prasarana fasilitas pejalan kaki. Yang pertama, perencanaan survei pejalan kaki. Jadi masih ingat di video sebelumnya ya, bahwa dalam melakukan survei lalu lintas ada 4 tahapan, yakni pertama perencanaan, kemudian persiapan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pemrosesan hasil. Untuk melakukan perencanaan dalam survei pejalan kaki, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu. Ini juga sudah dibahas di video sebelumnya. Di antaranya adalah mengapa survei pejalan kaki diperlukan, target data apa yang diperlukan, kemudian bagaimana metode surveinya, di mana lokasi, bagaimana datanya akan disajikan, kemudian bagaimana datanya akan dianalisis, dan bagaimana hasilnya akan digunakan. Jadi ini memang pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu ya, dalam melakukan perencanaan survei. Dan tidak hanya survei pejalan kaki, tapi survei lalu lintas yang lainnya juga perlu terlebih dahulu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang kedua, persiapan survei pejalan kaki. Jadi survei pejalan kaki biasanya dilakukan di ruas jalan dan atau persimpangan, kemudian di kawasan pusat kegiatan misalnya, dan juga akses keluar masuk sebuah bangunan ataupun fasilitas publik, dan peralatan bahan yang perlu dipersiapkan dalam survei pejalan kaki meliputi rompi, surveyor minimal 2. Untuk surveyor pertama mengamati salah satu arah, kemudian surveyor satunya lagi mengamati arah lainnya lagi. Kemudian juga formulir survei pejalan kaki ini harus dipersiapkan. Nanti di slide berikutnya ada contoh formulir survei pejalan kaki. Kemudian alat tulis ini standar, clipboard, counter, stopwatch, dan lain-lain ya. Dan jangan lupa juga makanan dan minuman. Waktu dan periode survei. Dalam melakukan survei pejalan kaki harus disiapkan terlebih dahulu waktu-waktu, yakni waktu jam sibuk pagi, jam sibuk siang, dan sore hari sesuai fluktuasi lalu lintas. Nah, ini sebelum melakukan survei pejalan kaki kita harus terlebih dahulu melakukan survei lalu lintas ya, dimana di video yang kedua kita sudah bahas. Nah, dari hasil survei arus lalu lintas kita bisa ketahui jam sibuk pagi, siang, dan sore, dan jam-jam tersebutlah yang digunakan untuk melakukan survei pejalan kaki. Kemudian juga tanggal pelaksanaan ya, jadi survei pejalan kaki juga harus diselingi baik di weekend maupun di weekdays. Kemudian metode dalam melakukan survei pejalan kaki itu biasanya saya pribadi menggunakan 4 metode ya. Yang pertama, observasi dari tempat tinggi, kita mengamati dari gedung ataupun dari
drone gitu ya, kemudian juga perekaman video di lapangan, kemudian juga pengamatan langsung. Ini paling sederhana sih, kita melakukan pengamatan langsung di lapangan. Kemudian bisa juga menggunakan kartu atau alat bantu lainnya. Nah, dan paling penting juga yang harus dipersiapkan adalah terkait perizinan atau koordinasi ke instansi setempat ya. Jangan sampai survei yang kita lakukan itu tanpa izin, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, pelaksanaan survei pejalan kaki. Ini merupakan sketsa bagaimana pelaksanaan survei pejalan kaki di lapangan. Yang pertama ini adalah sketsa untuk melakukan survei pejalan kaki menyusuri. Dan yang kedua ini sketsa untuk melakukan survei pejalan kaki menyeberang. Surveyor pertama mengamati di salah satu sisi jalan, dan surveyor 2 mengamati di sisi jalan yang lainnya. Dalam survei pejalan kaki menyusuri, yang diamati adalah pejalan kaki yang berjalan di sisi-sisi ruas jalan atau di trotoar dengan diamati kedua arah. Begitupun di sisi seberangnya. Kemudian untuk survei pejalan kaki menyeberang, yang diamati adalah pergerakan pejalan kaki yang menyeberang. Contoh misalnya apabila sudah ada zebra cross, kita menghitung dan mengamati pergerakan pejalan kaki yang menyeberang. Dan posisi surveyor juga sama, yakni satu di salah satu sisi ruas jalan dan satunya lagi di sisi ruas jalan seberangnya. Baik survei pejalan kaki menyeberang ataupun menyusuri dapat dilakukan secara bersamaan dengan survei kecepatan pejalan kaki, sekaligus juga melaksanakan survei sarana prasarana pejalan kaki. Jadi agar lebih efektif dan efisien, karena waktu dalam melakukan survei pejalan kaki baik menyusuri dan menyeberang adalah hanya di jam-jam sibuk, sehingga jam di luar sibuk dapat digunakan untuk melakukan survei inventaris sarana prasarana fasilitas pejalan kaki yang ada di lingkup wilayah survei kita. Tahapan yang keempat, pemrosesan hasil. Ini adalah contoh data yang didapatkan dari survei pejalan kaki. Jadi kita rekap berdasarkan jam sibuk. Misalkan ini adalah jam sibuk pagi di jam 6.30 sampai dengan 7.30. Ini jumlah pejalan kaki yang menyeberang, dan ini juga jumlah pejalan kaki yang menyusuri, dan ini volume kendaraan yang tadi kita sebutkan bahwa dalam melaksanakan survei pejalan kaki, arus kendaraan maupun volume kendaraan juga perlu diketahui terlebih dahulu. Kemudian ini adalah grafik contoh pengolahan dari hasil survei pejalan kaki. Jadi sebenarnya sudah ada kriteria-kriteria tertentu untuk mengetahui dari hasil survei yang sudah kita lakukan, kemudian kita lakukan analisa, itu kita bisa tahu jenis fasilitas pejalan kaki yang dibutuhkan di lingkup area survei kita. Nah, ini sebagai contoh formulir dalam melakukan survei pejalan kaki. Yang pertama ini adalah formulir survei pejalan kaki menyusuri. Kemudian yang kedua ini yang di sisi kanan, survei pejalan kaki untuk menyeberang. Ini formulir survei ini tidak baku ya teman-teman. Seperti survei-survei lainnya, silakan apabila teman-teman ingin membuat formulir survei sendiri, juga diperbolehkan untuk kemudahan teman-teman dalam melakukan survei. Ini juga masih contoh formulir survei yang ketiga untuk survei kecepatan pejalan kaki, dan yang keempat untuk contoh formulir survei untuk inventaris sarana prasarana pejalan kaki.
Ya, singkat ya teman-teman untuk survei pejalan kaki ini. Namun demikian, walaupun singkat, survei pejalan kaki ini sangat penting karena pada dasarnya sebuah kegiatan berlalu lintas pasti diawali dan diakhiri dengan pejalan kaki. Dan saat ini dalam kegiatan-kegiatan berlalu lintas maupun pembangunan infrastruktur lalu lintas yang diprioritaskan adalah pergerakan pejalan kaki. Sehingga teman-teman dalam mendesain ruang lalu lintas maupun melakukan kajian-kajian lalu lintas, hal yang pertama diprioritaskan adalah kemudahan pergerakan pejalan kaki ya teman-teman. Baru kemudian mengakomodir pergerakan-pergerakan lalu lintas lainnya. Demikian untuk video sesi survei pejalan kaki. Apabila ada pertanyaan maupun meminta bahan paparan yang kita sampaikan ini, silakan komen dan like di bawah ataupun bisa menghubungi atau WhatsApp di nomor ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.